Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Di hari Minggu ini saya ingin membuat cemilan yang sebenarnya ini juga cemilan zaman purbakala ya. Dari zaman kecil saya sudah biasa menikmati makanan ini. Hanya untuk yang kali ini tuh saya ingin membuat bentukannya yang berbeda. Dan karena bentukannya yang berbeda ini, saya harapkan bisa menarik orang-orang untuk membuat menu ini lagi nggih. Dadar gulung. Meskipun bagi yang penasaran bagaimana saya membuat dadar gulung versi Santo Sapi kali ini, silakan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Meskipun OTW capcus cus. Bahan-bahan yang saya perlukan kali ini ada tepung terigu sebanyak 200 gram, kemudian ada kelapa parut ini sebanyak 3000 ya, kemarin saya beli. Kalau bapak ibu mungkin bisa menggunakan sebanyak setengah butir kelapa. Dan ini ada gula, tapi gulanya ini tidak saya pakai semua, saya hanya memerlukan seperlunya saja, asal cukup manis untuk saya udah. Di depan gula ada tepung kanji sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya juga memerlukan santan 1 bungkus, ini ukuran yang paling kecil ya, 65 ml. Telur ada 1 butir. Kemudian pewarna saya hanya ada 2. Ini pewarna kuning dan ungu. Ini pewarna makanan Pak Bu ya. Di depannya ada vanili. Vanili nanti saya memerlukan secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya ada margarin. Margarin sebanyak 1 sendok makan. Di samping margarin ada tepung maizena, tepung jagung, ini saya memerlukan sebanyak 1 sendok makan. Ini nanti untuk campuran membuat untinya ya. Dan di belakang tepung maizena ada garam. Garamnya ini saya tidak memerlukan banyak, sedikit saja nanti untuk saya taruh di bagian kulit dan di bagian untinya. Dah, ini saja bahan-bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Sekarang saya akan mencairkan dulu margarin ya. Ini gunakan api lilin saja. Margarin ini akan saya gunakan untuk campuran di bagian kulitnya. Kalau tidak ada margarin silahkan gunakan minyak goreng ya, sebanyak 2 sendok makan. Ini udah cair semua, langsung saya pindahkan ke baskom. Sekarang kita kembali lagi ke teflon, ke kompor ya. Ini saya masukkan gula pasir ke dalam teflon. Banyaknya seberapa? Banyaknya sesuai dengan selera manisnya masing-masing saja. Ini 2,5 sendok makan saya memasukkan. Kemudian kelapa juga saya masukkan. Ini dimasak dengan api yang kecil saja dulu ya. Ini kelapanya masih setengah beku punya saya, karena kalau saya habis beli kelapa parut langsung saya taruh ke freezer. Ini dimasak hingga kelapanya menyusut kadar airnya. Ini sesekali sambil diicipi rasanya ya, kurang manis atau tidak. Karena saya tidak suka gula, jadi saya menggunakan gula pasirnya sedikit saja. Semisal bapak ibu suka aroma yang berbeda, yang wanginya agak-agak unik, silahkan tambahkan sedikit kayu manis ya, sedikit aja. Tapi kalau nggak suka nggak usah. Setelah kadar air di kelapa ini menyusut, sekarang bapak ibu bisa menyiapkan tepung maizena. Tepung maizenanya ditambahkan air sebanyak 1 sendok makan saja. Setelah tepung maizenanya dicampur dengan air, segera tuangkan ke dalam kelapa parut ini ya. Tujuannya menambahkan tepung maizena di sini apa? Supaya kelapanya bisa menggumpal. Karena kalau tidak dikasih maizena itu nanti dia akan ambiar, tidak bisa dibentuk. Setelah tercampur rata dan mulai menggumpal, api bisa dimatikan ini. Udah, sekarang ini kita biarkan dingin. Kita kembali ngurusi bahan-bahan yang lain di talenan. Di dalam baskom yang tadi saya sudah beri margarin cair, sekarang akan saya masukkan telur. Telurnya langsung dimasukkan saja begini. Santan juga saya masukkan.
diaduk dulu ya. Berikutnya tepung kanji saya masukkan. Dan ini tepung terigu juga saya masukkan separuh dulu. Ini saya tambahkan air. Untuk banyaknya air, saya tidak bisa bilang harus seberapa banyak, disesuaikan dengan selera, asal sudah bisa untuk didadar ya udah. Ini saya masukkan sisanya. Ini aroma santannya tuh kuat banget. Gurih banget aroma dari adonan ini ya. Saya tambah sedikit lagi. Sekarang akan saya bagi di beberapa tempat untuk saya beri pewarna ya. Sebagian saya pindahkan ke sini. Sebagian lagi ke sini. Jadi nanti ada warna ungu, putih, dan kuning. Tapi putihnya nanti sedikit saja. Saya masukkan pewarna ungu ya ini ya. Udah, singkirkan. Kemudian ini saya masukkan warna kuning. Yang ini saya aduk dengan sendok saja. Biar nggak kecampur-campur warnanya ya. Udah tercampur rata. Sekarang kita menuju ke kompor lagi. Sekarang kita siapkan teflon. Teflonnya ini sudah diolesi dengan minyak goreng ya. Diolesi caranya dengan menggunakan tisu makan. Minyak gorengnya dioleskan ke dalam teflon. Jadi minyaknya di sini tidak menggenang. Hasilnya menjadi sebanyak ini, ada sekitar 12-an kayak gitu ya. Kelapanya, untinya ya, ini dibuat bulet-bulet aja. Mau besar juga monggo, sesuai selera saja ya kalau untuk kelapanya ini, tapi jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil nanti agak susah pas membentuk bunganya. Kemudian dari arah dalam kita tarik garis kayak gini ya, ini disobek. Untuk yang pertama kali ini akan saya buat menjadi 4 kelopak saja. Nanti ada yang jadi 6 rencananya. Kita lihat nanti. Taruh kelapanya di bagian tengah, kemudian ini lipat sedikit, langsung begini. Selanjutnya yang sebelah sini juga sama. Yang sebelah sini juga sama, dilipat seperti ini. Yang terakhir sebelah sini juga dilipat ya, nggak apa-apa, ini copot dulu sebentar. Sambil dipegangi begini, ini dilipat yang sebelah sini. Jadinya seperti ini. Cantik ya. Bapak Ibu, ini dadar gulung versi Santo Sapi udah selesai.
Nih cantik banget warnanya ya, kuning dan ungu. Untuk yang putihnya tadi tidak bisa saya tampilkan karena ternyata pas ditumpuk-tumpuk itu, pas sudah matang ditumpuk, kecampur warna dengan warna ungu dan kuning, jadinya malah kacau balau. Jadi ini saja yang saya tampilkan. Memuaskan banget ya, cantik banget ya. Silahkan Bapak Ibu dicoba. Tapi untuk yang versi mawar ini memang harus sangat-sangat telaten, harus sangat-sangat sabar saat membentuknya. Agak repot memang, namun setelah jadi hasilnya sangat memuaskan. Silahkan dicoba di rumah, nggih. Saatnya ngicipi ya. Tapi kalau ngicipi dadar gulung ini ya rasanya beda-beda tipis saja dengan yang biasa. Cuman ini bentuknya jauh lebih cantik daripada yang cuman di gulung-gulung yang memang betul namanya jadi dadar gulung. Tapi untuk kulit memang ini jauh terasa lebih lembut daripada yang biasa saya beli. Dan ini tuh kesannya kayak nggak berminyak kayak gitu, kering-kering aja, enak-enak di tenggorokan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba silahkan. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa saat membentuk menjadi mawar itu memang agak ribet, agak riweh, dan perlu sabar. Karena kalau tidak sabar, di bagian lipatannya itu akan pecah-pecah seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak ada waktu longgar, agak dihindarkan saja membuat yang aneh-aneh seperti saya ini, nggih. Kecuali waktunya memang ada, sambil belajar nggak masalah. Tapi kalau waktunya sempit, dibuat seperti dadar gulung biasa saja. Nih. Tapi kalau untuk rasa dari kulitnya, lembutnya nih dapat banget, bagus banget lembutnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba, silahkan coba resep kulitnya dari saya ini. Ini lembut banget, enak banget, dan yang jelas nggak ada kesan berminyak-minyak. Satu yang pasti, gurih. Kenapa gurih? Karena memakai santan. Ini pun sekarang Santo Sapi saatnya mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.